Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami jurusan kami semester 3. Kali ini kami akan memaparkan intervensi kami. Saya akan memaparkan ciri kecanduan dan game online. Yang pertama itu waktu banyak dihabiskan untuk bermain game, kurang lebih 8 jam per hari. Dan yang kedua itu agresif dan menyendiri. Biasanya orang yang kecanduan itu emosinya itu kan gak stabil ya. Jadi dia tuh lebih agresif gitu, apalagi kalau dia lagi main game. Kadang tuh kesenggol dikit, atau kayak ada temen yang lain nanya, itu tuh kayak apa sih lo? Tak dulu kayak gue lagi main game, jadi lebih tersurut gitu emosinya. Terus yang menyendiri itu, biasanya orang yang kecanduan game online ini, dia itu akan lebih fokus ke game. Dia tuh gak peduli kayak sama dia gak teman-teman yang lain udah nggak main gitu sama dia. Ayo udah gue bodo amat, yang penting gue bisa game gitu. Biasanya sih lebih ke menyendiri ya, karena sibuk ke game online tersebut. Yang ketiga itu sulit konsentrasi. Mungkin dari kalian ngerasain gak sih kalau kalian tuh semenjak main game online tuh susah buat konsentrasi. Kan kalian masih kuliah ya, mungkin waktu dipaparin materi kalian sulit fokus. Kalau dari Daus rasain ya, kalau dari Yudanya kurang ya. Yang berikutnya itu merasa murung, stres atau marah ketika tidak bisa bermain game. Misal nih, karena kan kalian fitness gitu kan, atau mungkin UTS, kalian gak bisa main game nih. Jadinya tuh kalian tuh ngerasa kayak stres gitu, udah marah, kayak seksi lah, gara-gara gak bisa main game. Biasanya kan main game dulu, gara-gara ada suatu hal yang tidak membuat kalian tuh nggak intensif di game tuh, kalian jadi ngerasa gelisah dan mudah marah. Yang berikutnya yaitu menghindar atau menarik diri dari aktivitas sosial. Misal nih kuliah kan ada kan biasanya kalau teman-teman yang lain tuh, apalagi yang cewek tapi cowok juga kan biasanya ngajak nongkrong gitu. Biasanya orang yang bener-bener kecanduan ini tuh, dia tuh males gitu buat nongkrong. Daripada nongkrong, mending dia langsung cabut aja pulang buat main game. Itu sih ciri-ciri yang seorang yang benar-benar udah kecanduan. Yang selanjutnya yaitu tidak menjaga kebersihan diri. Misal orang yang kecanduan ini tuh pasti suka lupa waktu kan untuk main game. Jadi dia tuh waktunya dia mandi atau waktunya dia misal cuman ganti baju aja tuh, orang yang kecanduan tuh biasanya tuh males. Biasanya mandi sih yang umum dan banyak terjadi tuh, males mandi karena kan sayang nih kepotong, ntar dulu. Akhirnya bisa nggak mandi seharian, itu kan termasuknya dia udah lalai dalam jaga kebersihan diri dia sendiri kan. Dan yang terakhir itu insomnia. Kalau dari kalian kan tadi dari wawancara yang kita lakuin itu bisa dimasukin insomnia kan, kayak Hilda. Kalau Hilda mungkin belum terlalu ya, tapi kalau untuk si Vito udah masuknya ke insomnia, bisa sampai dari tengah malam sampai habis subuh ya. Itu tuh kan udah bisa tergolong insomnia. Tapi insomnia yang kecanduan ini tuh sebenarnya bukan karena dia nggak bisa tidur, tapi lebih memilih untuk tidak tidur demi game online tersebut. Yang selanjutnya itu kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia ini khususnya di wilayah-wilayah besar kayak metropolitan kayak gini, itu tuh banyak anak-anak yang kecanduan gadget karena bermain game online sampai mereka tuh gangguan jiwa. Dengar ya atau baru kali ini? Jadi kalau menurut
Kompas TV yang kami kumpulkan, data yang kami lihat itu rata-rata anak umur 12 sampai 15 tahun itu setidaknya dalam sebulan itu RSJ Jawa Barat menerima 2 sampai 3 orang dalam sebulan anak di umur dari rentan 12 sampai 15 tahun itu gangguan jiwa gara-gara dia kecanduan game online. Nah, penyebabnya sendiri itu gejalanya sendiri itu yang pertama itu perilaku berubah. Kayak apa ya, semisal dulu dia anak baik-baik, terus kecanduan, akhirnya tuh dia tuh sikapnya tuh mulai berubah. Misal dia jadi ngelawan orang tuanya, bisa mencuri, ngamuk. Kayak gini deh, kan skin kalau di game online itu kan beli-beli skin gitu kan buat dia main. Nah itu tuh anak di umur segitu, di rentan 15 masih kecil ya, dia uang saku pun itu dia nggak akan dapat yang sebanyak itu, paling berapa lah maksimalnya, paling mereka jajan bisa save money mereka sendiri itu di angka 50 sampai 100 lah ya kalau untuk anak sendiri. Cuman gara-gara dia ngebet banget pengen skin tersebut, dia tuh menghalalkan beberapa cara gitu, kayak misal mencuri uang akunya atau malah mengajukan pinjol minta tolong ke orang lain gitu. Itu sih ironisnya. Terus yang berikutnya itu anak-anak yang sampai gangguan jiwa itu tuh dia punya kelainan yang disebut itu preokupasi. Itu tuh dia tuh pengen main game terus gitu, susah buat belajar. Jadi tuh kayak misal nih, bentar gue ngejalanin dulu. Preokupasi itu yaitu isi pikiran yang tertuju pada sebuah ide, biasanya berkaitan dengan emosi yang sangat kuat. Jadi preokupasi ini dia pengen main game terus, susah untuk belajar. Misal dia lagi di sekolah atau lagi kuliah gitu, dia tuh nggak bisa fokus ke kuliahnya. Itu isinya kayak nggak betah, gue langsung kayak gue pengen main game, gue pengen game. Pokoknya di otak dia tuh malah game gitu, nggak yang di situ cuman raganya dia di situ, tapi jiwanya dia itu malah mikirin game gitu loh. Itu yang kalau nggak ada tindak lanjut dari yang ahli atau yang dari profesional, misal psikolog, itu tuh bakal kena ke mental dia gitu. Sebenarnya para peneliti ini masih mencoba gitu untuk menentukan apa sih yang jadi faktor utama dalam kecanduan game ini. Sebenarnya tuh yang di Indonesia itu apa sih yang jadi faktor paling besar gitu. Dia tuh para ahli sampai sekarang tuh belum bisa menyimpulkan beberapa faktor, tapi sejauh ini para peneliti itu berpikir bahwa proses bermain dan memenangkan suatu kontes di dalam video game itu dapat memicu pelepasan dopamin otak. Dopamin itu sendiri adalah zat kimia otak atau neurotransmitter yang memainkan peran penting dalam beberapa fungsi tubuh. Hormon dopamin berfungsi sebagai pemicu rasa bahagia dan menenangkan bagi tubuh. Orang yang main game kalau menang pasti sih senang kan ya. Itu tuh rasa senang itu, hormon dopamin itu yang membuat kita itu membuat para orang yang kecanduan ini tuh akhirnya jadi kecanduan karena dia ngerasa seneng menang. Itu tuh kayak gue seneng. Orang kalau seneng itu dan dia bisa punya kesempatan untuk seneng lagi pasti jadinya seneng kan. Jadi akhirnya dia main terus, apalagi dia awal-awal menang terus kan, pasti dia ini dari kita sendiri dari jam 12 sampai jam 5 itu pasti sampai lama itu nggak mungkin cuma gara-gara kalah kan. Biasanya kalau kalah kalau dilanjutin malah males kan. Pasti itu berlanjut karena apa sih, ada dopamin itu yang meningkat dalam tubuh si pemain tersebut. Akhirnya dia terpacu untuk
main terus kayak gitu. Nah, jadi kalian udah tahu belum ada penyebab juga dari game online ini, kecanduan game online ini. Nah, faktornya itu gak cuma 1 atau 2, tapi banyak juga, nggak banyak juga sih. Kayak yang pertama itu kayak ada faktor internalnya sendiri itu dari kurangnya kontrol kalian karena kurang memiliki hubungan sosial gitu, sama kurangnya dari kontrol orang tua. Terus kalau dari faktor eksternalnya itu kalian tuh kayak apa sih, kayak punya keinginan yang pengen tuh mencapai levelnya tuh paling tinggi gitu, rank ya. Nah, rank yang paling tinggi gitu. Jadi kalian ya gitu, Akhirnya main ya terus. jadinya main mulu. Nah, terus juga itu ada faktor dari lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan kalian itu juga, jadi itu kalian terpengaruh sama teman sebaya kalian. Jadi itu sama-sama mempengaruhi, teman kalian mempengaruhi kalian, kalian mempengaruhi mereka untuk main game. Sama pola asuh dari orang tua kalian. Kalau yang santai mungkin akhirnya lalai, anaknya ternyata ngegame terus, akhirnya kecanduan, jadi tahu. Nah, ya gitu aja sih. Nah, terus juga ada dampak negatifnya dan juga ada dari kesehatan sama fisik. Nah, kalau dari kesehatan itu biasanya daya tubuh kalian tuh jadi lemah atau enggak menurun karena kurangnya aktivitas lainnya dan cuma fokus sama main game aja. Jadi kayak tidur sama terlambat makan itu ya termasuk. Terus yang berikutnya itu ada aspek fisik, yang dimana tuh kondisi kesehatan kalian tuh kelihatan gitu dari biasanya merasakan nyeri pada bagian pergelangan tangan tadi, yang tadi kebayang. Ya, karena bermain game itu berjam-jam gitu. Jadi tuh kalian juga bisa merasakan pegel, nggak cuma di tangan, tapi di punggung juga. Karena kan untuk terus kan kalau main game. Terus juga kalian tuh bakal mengalami gangguan tidur, sama sistem metabolisme tubuh kalian tuh jadi rendah. Ya, menurun. Terus ya jadinya gampang sakit. Ya, terus kalian juga bakal ngerasa kelelahan, terus kram leher. Sama ya udah kalian jadi memprioritaskan aktivitas bermain game online kalian daripada kegiatan yang lain. Terus juga dampak negatif game online kalian itu juga mempengaruhi kayak kesehatan mata kalian, karena terkena radiasi komputer. Berikutnya materi terakhir yang akan kita sampaikan sebagai intervensi kita, yaitu kalian tahu nggak sih kalau ternyata keseringan main game online itu bisa mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi otak. Dari kalian sendiri tahu nggak? Jadi, seseorang yang mengalami kecanduan game online itu akan mengalami perubahan struktur dan fungsi otak yang dapat berdampak negatif di masa depan. Yang terjadinya perubahan ini pada bagian otak yang disebut prefrontal cortex. Akibatnya yaitu kehilangan beberapa kemampuan dan fungsi otak. Yang pertama itu kemampuan fungsi atensi. Jadi memusatkan perhatian terhadap suatu hal. Jadi kalau kalian lagi ngegame online, tuh kalian nggak bisa fokus ke yang lain. Jadi tuh perhatian kalian tuh tertuju pada ya udah handphone atau laptop atau komputer di depan kalian. Kalian tuh nggak bisa kayak diajak ngomong tuh nggak bisa. Kalian fokusnya tuh cuman bisa di handphone. Terus yang berikutnya itu fungsi eksekutif. Jadi fungsi eksekutif ini gunanya itu untuk merencanakan dan melakukan tindakan. Jadi fungsi eksekutif kalian itu berkurang kalau seumpama kalian udah pada bagian kecanduan game online. Jadi perencanaan kalian itu menurun gitu, kayak
apa sih, bisa ke ini ya sih, kayak kalian tuh diminta untuk merencanakan sesuatu tuh kalian jadi kesulitan, nggak yang kayak dulu lu disuruh ngerancang, misal disuruh ngerancang apa gitu tugas misal, itu tuh bisa-bisa aja. Tapi karena kecanduan game online atau keseringan main game online, kalian tuh jadi bingung gitu. Mungkin entah kalian merasakan atau enggak. Yang berikutnya yaitu fungsi inhibisi, yaitu kemampuan untuk membatasi. Kalian kalau main game itu tuh yang paling menonjol itu pasti kalian susah untuk batasin waktu. Misal lu mainnya gue pengen main 2 jam aja, tapi karena mungkin salah atau malah menang, itu kalian terpacu untuk main lagi dan lagi. Jadi kalian tuh nggak bisa gitu untuk benar-benar konsisten untuk membatasi kegiatan yang kalian lakukan. Nggak cuman game online aja sih, kayak di sehari-hari juga. Misal dia main handphone gitu, kalian bentar gue mau mandi, habis ini sejam lagi lah, taunya ini apa kayak 2 jam 3 jam berikutnya tuh kalian nggak mandi, akhirnya apa jadi mandi tuh bisa 3 jam berikutnya. Terus yang berikutnya itu sulit mengendalikan perilaku impulsif. Jadi kalian tuh kesulitan untuk menunda keinginan. Kayak misal lu ngebet banget di misal di minggu ini lu menargetkan lu pengen rank lu naik gitu kan. Dan kalian tuh jadi kayak apa sih? Biar cepat atau biar apa tuh kalian beli skin ya? Skin. Ya beli skin biar ngebantu kalian untuk push rank misal. Kayak apa ya, nggak cuman ini kan lingkupnya nggak cuman di game online ya, di hal-hal lainnya juga. Kayak misal kalian cewek nih, lu pengen apa ya, pengen beli barang, sebenarnya lu lagi mepet, tapi karena kayak tapi kepengen kapan lagi diskon, akhirnya beli kan. Mungkin gak di kalian, tapi orang-orang yang konteksnya mereka kecanduan gitu, jadi mempengaruhi kegiatan mereka sehari-hari di luar game online tersebut. Yang berikutnya itu emosi tidak stabil, dapat berdampak buruk pada hubungan relasi atau bisa muncul sikap antisosial. Kalau dulu ya temen gue itu tuh ada yang kecanduan game online, dia tuh jadi agresif, emosinya gak kontrol, padahal tuh dia gak lagi ngegame, dia tuh cuman diingetin dikit tuh dia langsung sensi, marah-marah, yang bener-bener marah-marahnya itu kayak orang ngajak ribut gitu loh. Terus akhirnya orang tersebut itu dijauhin sama teman-temannya cowok. Itu tuh kayak yang dulunya dia punya temen, kayak dia tuh malah awalnya itu dia punya cuman beberapa temen. Gara-gara dia main game, itu kan pasti temennya jadi nambah relasi. Tapi gara-gara dia emosi meledak-ledak, akhirnya tuh dia dijauhin sama teman-temannya. Terus dia akhirnya mengurung diri dan apa sih, antisosial. Terus yang terakhir yaitu kehilangan fokus saat mengerjakan sesuatu yang dapat berdampak pada prestasi dan produktivitas. Kalau orang kecanduan, misal dulunya dia pintar banget, tapi gara-gara game online tuh dia bisa benar-benar kayak tanda kutip dia jadi bodoh. Itu tuh bisa karena dia tuh udah kehilangan fokus dia, karena tuh dia cuman pikiran dia tuh cuman game online terus. Jadi prestasi dia tuh di kampus atau di sekolah itu menurun gara-gara dia kehilangan fokus tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanya nih? Berikutnya kita akan memberikan video. Yang pertama itu ada 3 video. Yang pertama itu bahaya game online atas pengaruh kejiwaan. Ini lebih ke sisi psikologis ya. Yang kedua ini isi tentang dampak kecanduan game online, dan yang ketiga itu cara berhenti kecanduan game online. Jadi kalian
bisa nonton video sekarang. Siapa aja tuh yang dalam menjalankan aktivitas sosial lainnya. Namun, jika aktivitas dopamin ini meningkat secara berlebihan, maka